Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dari satu cerita yang sangat unik yang terjadi di dalam cerita Kisah Para Rasul. Ya. Bayangkan kisah ini kelihatannya sesuatu yang saya bilang sesuatu yang menggelikan ya. Sesuatu yang nggak lazim terjadi. Tapi terjadi dan saya bersyukur Alkitab itu jujur. Bilang sama sebelah-sebelahmu, Alkitab itu menceritakan perkara yang jujur. Ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, baik itu kelemahan, baik itu dosa, baik itu perkara-perkara yang bahkan kelihatannya sepele. Ya. Coba bilang sama sebelah-sebelahmu, pernah nggak lihat orang tertidur di gereja? Haleluya, ada yang bilang haleluya. Hampir di semua gereja, kalau saya khotbah, hampir di semua gereja ada orang yang kelihatannya matanya melek atau dia pakai kacamata agak hitam sedikit. Ternyata tidur saudaraku. Tapi pastikan saudara yang mau tidur jangan dekat-dekat jendela. Karena ini ceritanya unik dan bagi saya ini ada makna yang dalam di dalam kehidupan kerohanian kita. Halo? Makanya ingat nggak waktu di Taman Getsemani, murid-murid disuruh doa, apa yang terjadi sama mereka? Tidur. Ya. Perkara tidur itu kalau tidur 8 jam untuk kesehatan tubuh bagus. Tapi kalau disuruh doa kita tidur, di waktu ibadah kita tidur, nah itu nggak bagus. Ya. Jadi judulnya jangan tertidur di tengah firman. Ya, coba cubit kiri kanannya, jangan ketiduran ya waktu dengar firman Tuhan. Dan pastikan Anda agak sedikit jauh dari jendela. Puji Tuhan di sini jendela kita nggak ada yang terbuka. Tidak seperti gereja mula-mula ya. Ini kisah luar biasa. Kita lihat Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai 12. Kita baca sama-sama, saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap, ayat 12 kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama dalam minggu itu. Hari pertama dalam minggu, hari apa? Hari Minggu. Makanya gereja, kenapa kita bergereja itu ibadahnya hari Minggu? Karena gereja mula-mula itu ibadahnya itu hari Minggu, hari pertama minggu itu. Ya. Ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara seiman di situ, karena dia bermaksud untuk berangkat keesok harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Lanjut. Sudah bisa kebayang ya suasananya ya? Bisa kebayang nggak? Bisa ya. Seorang pemuda, katakan pemuda. Lihat kiri kanannya, ada pemuda nggak di sebelahmu? Bernama Eutikus duduk di jendela. Nenek sudah tua, duduk di jendela. Burung kakak tua itu. Ya. Karena Paulus dikatakan apa? Amat, bukan lama. Amat lama berbicara. Pemuda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari lantai 3, tingkat ketiga. Beruntung kita masih tingkat 2 ini. Jatuh ke bawah, ketika dia diangkat orang, sudah meninggal. Lanjut.
Setelah kembali ke ruang atas, ngapain Paulus? Memecah-mecah, lanjut dia ibadah. Memecah-mecahkan roti, lalu makan, sehabis makan, ia masih bicara lagi, khotbah lagi. Sampai fajar menyingsing, kemudian dia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan pemuda itu dalam keadaan hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Apa perlu seperti itu? Jemaat ini terhibur, ada yang jatuh dulu baru didoakan hidup, baru pulang terhibur. Saya rasa kisah Eutikus ini, Bapak Ibu, adalah satu kisah yang sangat unik atau mungkin paling unik dan sekaligus menggelikan bagi saya dalam Alkitab. Bayangkan seorang pemuda datang ke ibadah, mendengarkan khotbah Rasul Paulus, lalu tertidur. Dan gak cuma tertidur, dia jatuh dari lantai 3. Ini gak main-main loh. Kalau peristiwa itu terjadi sekarang, apa yang akan muncul di media sosial? Pemuda viral. Lagi ibadah, dengar khotbah, jatuh dari lantai 3 dan tewas. Saudara, Eutikus itu adalah jemaat pertama yang membuktikan bahwa tidur di gereja bisa jadi sangat berbahaya. Ya. Sangat berbahaya. Jemaat sekarang mungkin paling jatuh imannya. Eutikus jatuh bukan hanya imannya, badannya pun jatuh dan mati. Saya percaya Roh Kudus menyatakan ini kepada Lukas untuk dituliskan sebagai satu bagian cerita di dalam Kisah Para Rasul. Dan dia mencatatnya, ini bukan untuk mengolok-ngolok Eutikus, bukan. Melainkan ini sebagai cerminan kita. Ya, cerminan bagi kita semua. Sebab hari-hari gini banyak jemaat yang beribadah, datang beribadah, tetapi secara rohani rohnya mengantuk. Enggak betul-betul fresh, siap untuk menerima firman Tuhan. Jadi dari kisah ini saya akan bagikan beberapa hal. Yang pertama, posisi yang salah memudahkan kita jatuh. Ayat 9 itu kan jelas sekali bunyinya. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Jendela itu tempat di antara dua dunia. Tidak sepenuhnya di dalam, tidak sepenuhnya di luar. Salah satu program di komputer yang menghebohkan di tahun 90-an itu adalah program apa namanya? Windows. Disitulah mulai banyak orang akhirnya bisa menjelajah, explore ke seluruh dunia, betul? Coba perhatikan, Alkitab tidak mengatakan dia duduk di tengah jemaat. Tetapi dia duduk di
jendela, seperti burung kakak tua tadi. Dan jendela itu adalah tempat di mana orang berada di dua dunia sebenarnya. Tidak di dalam sepenuhnya, tidak di luar sepenuhnya. Banyak orang Kristen seperti itu. Hari Minggu nyembah Tuhan, hari Minggu ibadah. Tapi hari Senin sampai Sabtu, dia hidup seperti orang dunia. Di gereja mungkin dia bisa bilang haleluya. Di kantor dia bisa gabung sama orang-orang yang suka gosip. Di mimbar mungkin dia bisa melayani tim pujian, memuji Tuhan. Tetapi di media sosial dia bisa pakai media sosialnya untuk memaki-maki orang. Inilah orang-orang yang hidup di jendela rohani. Enggak di dalam Tuhan betul-betul, tapi separuh dari hidupnya lebih banyak di dunia. Sekarang saya mau tanya, mana lebih berbahaya, lebih berisiko? Kalau ada burung, dia di dalam sangkar, sama burung yang bebas dibandingkan dengan burung yang menclok aja, diem aja di pinggir pagar. Mana yang lebih berbahaya bagi burung itu? Mana yang lebih berisiko? Saya mau kasih tahu, posisi yang tidak jelas selalu saja membawa saudara kepada situasi yang berbahaya. Ada amin? Jangan abu-abu jadi orang Kristen. Kalau mau di dalam Tuhan, sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Jangan setengah-setengah hati ngikut Tuhan, tapi setengah hatinya ngikut dunia. Hati-hati. Orang Kristen yang hatinya mendua, double minded, tidak akan ngalamin yang namanya pertumbuhan secara dewasa. Nggak akan. John Bunyan katakan gini, orang yang berada di jalan menuju sorga, tetapi terus mencintai dunia, berada dalam bahaya terbesar untuk kehilangan keduanya. Dia di dunia hidupnya tidak diberkati, mau ke sorga pun nggak nyampe. Coba saudara baca aja kitab Pengkhotbah. Orang yang ngejar dunia, walaupun dia kaya, dia punya segalanya, ujungnya apa kata-katanya? Semua seperti usaha menjaring angin dan kesia-siaan. Betul? Jadi Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua, jangan hanya hadir secara fisik di gereja. Pastikan hati saudara benar-benar di dalam hadirat Tuhan. Dan itu dimulai dari rumah, bukan ketika ada di sini. Kalau saudara di rumah aja nggak nikmatin hadirat Tuhan, nggak mungkin di sini saudara bisa nikmatin hadirat Tuhan. Walaupun saudara pakai topeng rohani, bilang haleluya, ngangkat tangan, nggak mungkin saudara ngalamin hadirat Tuhan. Bohong itu kepura-puraan itu, kemunafikan itu. Kalau saudara di rumah sudah ngalamin hadirat Tuhan, di jalan saudara ngalamin hadirat Tuhan, ya dimanapun saudara bisa connect dengan Tuhan. Tadi kan lagu pertama penyembahan kita apa? Ku terhubung denganmu. Coba kalau wifi-nya putus koneksinya, panik, banyak orang panik apalagi di kantor. Tapi banyak orang biasa aja tuh ketika koneksinya sama Tuhan nggak nyambung, dia pikir nyaman aja, dia pikir dia masih bisa hidup, masih bisa ketawa, masih bisa kerja.
Tapi saudara harus ingat, kita nggak bisa hidup di luar Tuhan. Kalau kau nggak connect dengan Tuhan, nggak terhubung dengan Tuhan, nggak melekat dengan Tuhan, firman-Nya itu berlaku. Kau nggak bisa buat apa-apa. Kelihatannya kau merasa kau buat sesuatu di dunia ini. Sebenarnya kau nggak buat apa-apa. Tapi orang yang connect sama Tuhan, sekecil apapun yang orang lain lihat dia perbuat, itu akan bawa dampak bagi orang lain. Kemarin di salah satu PDO yang saya bina, saya bilang sebelum saya khotbah, saya minta satu orang 5 menit kasih kesaksian. Nggak ada yang mau. Mana belum pastor. Saya bilang, saya lihat medsos kamu. Kamu ngalamin sesuatu yang luar biasa sama Tuhan. Ayo dong kesaksian. Oh jangan dulu pastor, belum siap. Saya khotbah tentang satu hal, tentang kemerdekaan. Salah satu poin penting orang yang merdeka adalah orang itu memakai dirinya untuk melayani dalam kasih. Wah, tiba-tiba selesai saya khotbah, dia angkat tangan, pastor, boleh saya kesaksian? Oh boleh, silakan. Dan kesaksiannya luar biasa. Luar biasa. Bagaimana dia yang tadinya bukan orang percaya dari agama nenek moyang, ya orang Chinese kan punya agama nenek moyang. Dari satu orang kakaknya perempuan bertobat di kota lain, mereka lihat berubah kakaknya ini, kakak perempuannya ini, yang tabiatnya tadi keras kepala, suka ngelawan mamanya, tiba-tiba berubah, sungguh-sungguh sama Tuhan. Satu persatu mereka dijamah Tuhan, bertobat. Tahun kemarin katanya mamanya yang sudah umur 76 tahun, tiba-tiba meminta diri untuk dibaptis. Tidak pernah mereka, mama harus ikut Yesus kalau enggak. Mamanya cuma lihat anak-anaknya berubah. Dan selalu kakaknya ini bilang sama adik-adiknya, enggak usah khawatir. Kalau kita sungguh-sungguh firman Tuhan berlaku. Satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Itu orang punya konviksi yang kuat di dalam Tuhan. Dan saya lihat waktu dia merintis usaha, saya yang diminta doain tempat usahanya. Walaupun saya bukan gembalanya, dia ada di satu gereja lain. Sekarang dari satu ruko dia punya bengkel 3 ruko. Depan-depanan bengkel toko dia yang pertama. Depan-depanan. Dia bilang itu anugerah Tuhan pastor. Saya ingat sekali pastor bilang, kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menghalangi berkat Tuhan membuka pintu-pintu yang lain. Nanti acara ucapan syukur dia bilang, pastor datang ya, doain lagi tempat saya bersama pendeta saya, pastor saya. Kita sukacita nggak ada orang yang sungguh-sungguh akhirnya sama Tuhan. Saya nggak pernah ajak orang-orang itu, ayo dong ke gereja kami. Enggak. Saya percaya setiap kita gereja Tuhan adalah bagian tubuh Kristus yang bisa bertumbuh bersama. Amin. Ada bagiannya dari Tuhan untuk jemaat ini. Amin. Yang paling penting itu kita hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, jangan tempatkan dirimu di posisi yang salah. Bilang sama sebelah-sebelahmu, jangan posisimu salah. Ya, kalau kau mau sungguh-sungguh lah sama Tuhan. Kalau enggak, main-mainlah dulu. Enggak usah terlalu gimana-gimana. Daripada lu abu-abu,
nggak ada gunanya. Ya, Tuhan tuh nggak mau orang suam-suam kuku, dimuntahin sama Tuhan. Ya, kalau mau panas-panas sekalian. Ya, kalau dingin-dinginlah dulu. Nanti kalau sudah agak panas, kepanasan baru datang. Ya, baru rasakan neraka dunia, barulah kau datang. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mengantuk secara rohani selalu mendahului kejatuhan. Selalu. Dikatakan apa? Dia tidak dapat menahan kantuknya. Perhatikan, Eutikus itu tidak tiba-tiba jatuh. Saya mau tanya, siapa yang pernah nahan ngantuk di sini? Apa yang terjadi di masa-masa nahan ngantuk itu? Tiba-tiba. Betul? Tiba-tiba sadar sejenak. Ngiuk lagi kata wong, ngiuk lagi ngiuk. Nggak langsung tiba-tiba jatuh. Yang terjadi apa? Dia duduk, dia ngantuk, dia tertidur, baru dia jatuh. Betul? Begitulah dosa. Dosa itu tidak ada orang bikin dosa langsung dia jatuh. Nggak ada. Pelan-pelan dosa itu bawa dia terikat, makin jerat ikatnya, baru kau jatuh. Semuanya itu dimulai dari apa? Kantuk rohani itu. Mulai malas berdoa. Mulai malas baca firman. Mulai jarang bersekutu. Doa jemaat. Kersel gak lagi mutu. Mulai nganggap dosa itu pelan-pelan. Biasa, semua orang juga lakukan. Kejatuhan besar selalu diawali oleh kantuk rohani yang kecil. Juga sebaliknya. Kalau kau mau dapat sesuatu yang besar dari Tuhan, setialah dengan perkara-perkara kecil. Amin. Itu sudah hukum tabur tua itu. Nggak bisa lu ganti-ganti hukumnya. Nggak bisa lu setting-setting. Udah seperti itu hukumnya. Saya mau tanya sama saudara. Siapa yang pernah bawa mobil di jalan tol lurus saja? Pak Anes ya? Pak Bayu jalannya berkelok-kelok dan penuh onak gurih Pak ya? Lurus saja. Mobil itu ya, dia nggak langsung keluar jalur gara-gara langsung dibanting, enggak. Kalau orang sudah di trek lurus, nyaman, kelihatannya nggak ada apa-apa, mulai kan? Kalau sudah ngantuk, seringkali kalau orang bawa mobil atau sopir sudah ngantuk, hitungan detik cukup untuk membuat engkau dalam bahaya maut. Cukup. Hitungannya detik. Detik itu. Nggak perlu waktu 1 jam tidurnya. Hitungan detik. Nggak percaya cobalah. Kan ada jalan tol kan. Indralaya. Keramasan Indralaya berapa menit? 20 menit ya. Coba lagi ngantuk-ngantuknya bawa. Gak usah 20 menit ngantuknya. Hitungan detik bisa celaka. Tiba-tiba pas mau sadar, panik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan namanya kantuk rohani. Begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. Iblis tuh gak buat kita langsung tidak mengasihi Tuhan.
Tidak. Dunia juga tidak menyeret kita untuk langsung menjauh dari Tuhan, enggak. Ya. Cukup ngantuk sedikit setiap hari. Yang tadi loh, malas doa, malas baca firman, malas bersekutu. Dikit demi sedikit, lama-lama kau keluar jalur. Kau banting setir. Ya. Lihat aja orang, kalau ada yang nanya sama saya, kenapa Pastor Ray dulu dia luar biasa, itu orang itu dipakai Tuhan. Kok sekarang dia menjauh dari Tuhan? Kok tiba-tiba menjauh? Siapa bilang tiba-tiba menjauh? Itu pasti sudah terjadi jauh hari sebelum dia undur. Awi Tozer bilang gini, kehidupan kerohanian tidak pernah diam. Amin. Kita sedang bertumbuh kepada Tuhan atau perlahan-lahan menjauh dari Dia. Jadi pertumbuhan rohani itu tidak pernah diam. John Owen bilang ini, bunuhlah dosa atau dosa akan membunuhmu. Jadi saudara, poin yang kedua ini penting. Kantuk rohani selalu mendahului kejatuhan. Selalu. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh lengah. Kan Yesus bilang kan sama murid-muridnya waktu ngantuk kan? Waktu tertidur. Tuhan Yesus bilang apa? Berjaga-jagalah. Artinya apa? Jangan lengah. Ada amin enggak? Berjaga-jagalah. Berdoalah. Karena roh penurut daging lemah. Karena memang orang berdosa itu tidak langsung jatuh. Pelan-pelan dia. Jatuhnya itu pelan-pelan. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, apa aplikasinya untuk kita? Jaga terus api rohani kita. Amin. Mesbah doa itu sebenarnya ada di dalam hati ini. Bukan waktu pertemuan-pertemuan doa aja. Mesbah doa itu sebenarnya ada. Kita inilah bait Allah. Amin. Mesbahnya itu ada di dalam hati kita. Kita harus jaga terus itu hati. Roh kita itu menyala-nyala. Layani Tuhan. Layani Tuhan itu bukan pekerjaan pelayanan. Bukan. Layani Tuhan itu adalah waktu kau membangun hubungan sama Tuhan. Waktu kau dengar firman Tuhan. Waktu kau dengarkan Tuhan berbicara sama engkau sedang melayani Dia. Coba kalau istilah anak muda sekarang. Oh, Adi itu ngoceh terus misalnya ngomong sama siapa? Bagus sama Eta misalnya di kantor. Adi ngoceh terus. Bang Bagus, layanilah dulu. Betul nggak? Omongannya kan layanilah dulu kan? Betul nggak? Begitulah Tuhan. Tuhan tuh senang dengar pembicaraan kita, tapi Dia juga senang sekali kalau kita dengar Dia bicara. Layani Dia. Kenapa emangnya? Kau layani manusia kelihatannya wah luar biasa layani manusia, tapi layani Tuhan 5 menit aja kelamaan. Kau layani temanmu berbicara, berjam-jam tahan. Ada amin? Saudara percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang berperkara sama kita? Amin? Yang terakhir. Yang terakhir, kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada kejatuhan kita. Inilah berita Injilnya dari kisah ini. Lihat, waktu jatuh mati, betul kan? Jatuh mati, betul ya? Rasul Paulus langsung apa? Turun kan ke bawah? Dia peluk itu kan, anak itu, Eutikus itu kan? Lalu dia bilang sama jemaat, jangan ribut, dia masih hidup. Inilah inti Injilnya. Eutikus memang jatuh,
Tetapi kisah Eutikus tidak berakhir di lantai itu. Paulus turun, memeluknya, lalu Tuhan memulihkan dia. Betul tidak? Kan pulih dia, bangun kan dia. Sehat gak waktu dia pulang? Sehat. Begitulah Kristus. Dia tidak hanya melihat orang jatuh, saudaraku. Dia turun dari sorga untuk saudara dan saya. Dia tidak lihat kita tidak mampu saja untuk lawan dosa itu. Dan pasrah dengan kematian yang kekal. Tidak, dia turun. Dia peluk saudara dan saya dengan anugerahnya. Dia turun untuk kita. Dan dia bukan hanya turun, dia angkat kita jadi anaknya. Salib itu adalah bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan manusia yang jatuh dalam dosa. Ada amin. Saya tiap kali pandang salib, apalagi lama memandang salib itu di dalam pikiran saya pandang salib ketika banyak masalah. Tuhan, aku hanya mau pandang salib-Mu. Di mana aku menemukan kekuatan-Mu. Saudara nggak akan pernah tahan. Salib itu bukti kasih Tuhan yang nggak terbatas agapeo-nya. Tanpa syarat. Asalkan kita mau datang di bawah kaki salib. Salib itu adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia yang bobrok dan yang sudah jatuh dalam dosa ini. Tidak pernah. Saya tadi lihat Gayatri, anaknya Pak Bayu, kan baru lincah-lincahnya jalan ya. Saya lihat kok dia waktu mau belajar jalan itu jatuh. Tapi diangkat lagi oleh Pak Bayu. Sama istrinya, sama Ibu Diana. Jalan lagi, jatuh lagi, diangkat lagi. Saudara percaya nggak Tuhan itu juga seperti itu? Coba bilang sama sebelah-sebelahmu. Kau juga sering jatuh kan sebenarnya? Ayah yang baik tidak akan bilang anaknya ketika jatuh sudah berapa kali. Sudahlah kau sudah jatuh berkali-kali, kau gagal. Gak usah jalan lagi. Itu bapak gilo itu. Betul gak? Namanya anak, baru mau belajar jalan. Apalagi kita jalan di dunia yang gelap dan jahat ini. Bisa gak kita jatuh? Alkitab jelas sekali katakan, 7 kali orang benar jatuh. Berapa kali? 7 kali. Berapa kali? Tapi dia bangkit. Ayat lanjutnya, orang fasik jatuh. Berapa kali jatuhnya? Disebut berapa? Orang fasik jatuh sekali. Tapi dia hancur dibilang. Beruntung saudara dan saya punya Yesus. Berkali-kali kita jatuh. Tuhan gak akan biarkan kita jatuh tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang kita. Kalau Pak Bayu anaknya jatuh baru belajar. Kau ini nyampak terus kau ini. Sudah berhentilah berjalan kau ini. Saya langsung cap dia. Agak lain Bapak ini. Justru diangkat dan diajak jalan. Saya ingat Febel. Waktu belajar naik sepeda. Saya pegang belakangnya. Tanpa dia sadar saya lepasin. Nomor tiang. Sininya berdarah. Sakit banget. Sejam kemudian sudah gak warawiri dia. Jalan di depan rumah itu. Anak yang tahu bapaknya ataupun orang tuanya ada dekat dia
walaupun dia jatuh berkali-kali, akan lebih mudah bangkit dan menjadi lebih mandiri dari sebelumnya. Kesadaran bahwa Bapak kita tidak pernah jauh, Bapak kita di sorga. Sejatuh apapun kita, dia ada bersama kita. Yang paling penting, we trust Him. Aku percaya kepadamu Bapa. Sejatuh-jatuhnya aku, tanganmu yang kuat menopang aku. Enggak akan kau biarkan aku tergeletak. Ajari aku jalan Tuhan. Ajari aku hadapi kenyataan ini. Orang Kristen tidak diajarkan untuk lari dari kenyataan. Orang Kristen diajari untuk hadapi kenyataanmu, sepahit apapun itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa yang percaya kasih karunia Tuhan besar? Amin. Charles Spurgeon bilang gini, kasih karunia bukan hanya mengampuni orang berdosa, tapi juga mengangkat mereka yang telah jatuh. Saudara, kalau hari-hari ini sering jatuh, kasih karunia Tuhan cukup untukmu. Bahkan lebih besar daripada apa yang kau bisa harapkan. Amin. Ada amin? Jadi aplikasinya apa saudaraku? Hari ini kalau saudara merasa kau seringkali jatuh dalam kerohanianmu, jatuh di dalam usahamu, jatuh di dalam kehidupanmu, hubunganmu dengan keluarga, seringkali banyak distract, banyak masalah, pertengkaran, perselisihan. Ya. Ingatlah Eutikus. Halo? Tuhan masih sanggup mengangkat dia yang jatuh. Amin. Tidak ada kejatuhan yang lebih dalam daripada kasih karunia Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Kesimpulannya apa? Kisah Eutikus ini mengajarkan apa? Posisi yang salah, ingat, posisi yang salah membuat kita jatuh. Membuat kita mudah jatuh, amin. Yang kedua, kantuk rohani kita selalu mendahului kejatuhan. Jadi jangan pernah abaikan waktu-waktu doa kita. Waktu baca firman, bersekutu dengan saudara seiman kita. Ya. Kasih karunia Kristus itu yang ketiga, sanggup memulihkan orang-orang yang jatuh. Ingat, orang benar jatuh 7 kali, namun dia bangkit. Orang benar. Bukan dibilang orang salah. Orang benar. 7 kali dia jatuh, dia bangkit. Tapi pastikan diri saudara adalah orang benar yang dibenarkan Tuhan. Oleh karena kasih karunia, bukan oleh usahamu. Jadi kalau saudara jangan salah kaprah ya. Kalau saudara, saya khotbah saudara tidur, saya nggak marah. Tapi pastikan jangan dekat-dekat jendela. Amin. Ya Pak Tulus ya. Pak Tulus dekat jendela masalahnya. Tapi untung tertutup. Dan saya lihat dia selalu semangat, senyum kalau dia dengar firman Tuhan. Bapak Ibu, tapi yang jauh lebih penting, ketika kita dengar firman, bukan hanya mata kita terbuka untuk dengar khotbah, melainkan saya rindu hati kita tetap terjaga pada saat firman Tuhan. Amin. Seorang bisa saja kelihatannya secara fisik dia tertidur. Sebaliknya, ada orang-orang yang kelihatannya terjaga di hadapan Tuhan. Dan dia terus jaga itu. Dan saya percaya orang-orang itu hidup dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Peka dengan suaranya. Dan orang-orang seperti ini akan kuat ngadepin tantangan kehidupan. Pastikan kita tetap consciousness, punya kesadaran, hati untuk dengar firman Tuhan. Amin. Mari kita tutup semua Alkitab.
panggilan kita hari ini, panggilan untuk meresponi firman Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu nggak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Amin. Kau Tuhan.